dulu ya. Ketua kelas pimpin doa. Semua siap. Berdoa. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk semua? Masuk. Kita absen terlebih dahulu ya. Juniman, Heru Prasetyo, Hadir. Karin Aurel Wolfia, Rina Elviana, Reni Elviani, Ine Susarawati, Ira Nur Cahya. Ya, baik, semua hadir ya. Sudah siap belajar? Sudah belajar di rumah? Kenapa belum? Ya, sebelum belajar kita permainan dulu ya, supaya kalian lebih semangat lagi. Ketika ibu bilang semut, semut artinya kecil. Ya, ketika ibu bilang semut, kalian bilang kecil dengan gerakan ya. Ketika ibu bilang gajah, kalian bilang besar gitu, kecil ya. Artinya ini kecil kan? Kita balik. Kalau gajah itu kita kecil. Kalau semut kita bilang, kalau gajah itu besar, kalau semut kita bilang kecil ya. Ngerti? Paham? Ya. Semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Belum siap ya, lagi-lagi coba. Semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Bagus, berarti kalian sudah fokus ya. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Reni semalam sudah belajar? Sudah. Belajar tentang apa? Sistem indera pada manusia. Sistem indera pada manusia itu berupa apa aja, Nak? Penglihatan, pendengaran, penciuman, peraga, pengecap. Ya, bagus. Jadi indera sistem penglihatan itu berupa apa? Ira? Berupa mata. Ya, berupa mata. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai 5 panca indera manusia. Yang pertama itu ada indera penglihatan, kemudian ada indera pendengaran, itu kemudian ada indera penciuman, lalu ada indera pengecap dan indera peraba. Indera penglihatan itu berupa apa, Nak? Mata. Fungsinya untuk apa? Pada indera penglihatan itu terdapat beberapa bagian. Ada apa saja? Kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor, sklera, koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, bina buta. Ya, jadi di sini perhatikan ya, di sini itu ada literatur indera penglihatan. Jadi ini merupakan mata kita, Nak. Nah, mata kita ini ada otot. Otot ini fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Iya. Otot berfungsi untuk mengatur besar dan kecilnya lensa. Selain itu juga berfungsi sebagai penyangga lensa kristalin. Ya, benar yang dikatakan teman kalian. Otot itu berfungsi sebagai mengatur besar dan kecilnya lensa. Selain itu juga otot kita itu berfungsi untuk penyangga lensa kristalin, betul. Nah, selain itu pada mata kita itu terdapat retina yang berfungsi untuk apa? Ada yang tahu berfungsi untuk apa retina? Jadi fungsi retina itu berfungsi untuk menangkap cahaya
dan kemudian meneruskan sampai ke saraf mata. Kemudian cahaya itu akan diterima di ujung-ujung saraf yang ada di bagian-bagian mata jala. Itu ya. Kemudian pada mata kita itu terdapat iris. Terdapat iris. Coba Ibu tanya Juniman, fungsi dari iris itu apa? Memberikan warna mata dan mengatur pembesaran pupil. Kondisi dilakukan untuk membatasi banyaknya jumlah cahaya yang dapat masuk ke iris. Ya, betul. Kemudian terdapat kornea. Jadi pada indera penglihatan ini terdapat kornea. Kornea ini berfungsi untuk apa? Menerima serta meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata dan memberikan perlindungan terhadap bagian sensitif mata yang ada di bawahnya, ya. Kemudian selain itu pada sistem indera manusia kita juga ada ini apa? Lidah itu termasuk indera apa? Ya, indera pengecap. Jadi pada bagian-bagian lidah itu terdapat tonsil. Tahu tonsil? Tonsil itu amandel, nak. Jadi tonsil itu sebuah tonjolan yang berada di sebelah kanan dan kiri rongga mulut kita. Tonsil ini berfungsi untuk menjaga pertahanan tubuh kita. Ya, kemudian ada ujung lidah. Nah, ujung lidah ini sesuai namanya. Pada ujung lidah, bagian lidah yang paling depan, ya, dekat dengan bagian belakang gigi seri seperti pada badan lidah. Ujung lidah ini bisa digerakkan secara bebas, ya. Kemudian ada tubuh lidah. Tubuh lidah ini berfungsi untuk apa? Ada yang tahu? Ya, jadi tubuh lidah kita ini berfungsi untuk rasa yang berbeda pada makanan. Jadi kalian dapat merasakan asin, manis, masam, pahit itu karena adanya tubuh lidah itu. Selanjutnya, pada sistem indera manusia itu ada indera peraba. Indera peraba itu apa? Indera peraba itu berupa kulit. Nah, jadi bagian-bagian pada kulit kita ini terdapat kulit epidermis, kemudian dermis, dan betul. Epidermis, ada yang tahu? Epidermis itu apa? Merupakan lapisan terluas dari kulit. Ya, benar. Kemudian dermis ini merupakan letaknya berada di bawah atau sebelah dari dalam epidermis. Nah, pada dermis ini terdapat kelenjar keringat, kemudian kelenjar minyak, lalu ada rambut, nah kemudian ada pembuluh darah saraf dan reseptor indera peraba. Kemudian ada hipodermis. Ada yang tahu hipodermis? Ya, Ira? Merupakan lapisan kulit paling dalam. Ya, betul. Jadi hipodermis ini merupakan lapisan kulit yang paling dalam. Nah, lapisan hipodermis ini banyak mengandung lemak yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh kita. Ya, selanjutnya itu ada indera penciuman. Indera penciuman kita itu berupa apa, Nak? Hidung. Ya, hidung. Jadi fungsi dari hidung sendiri itu apa, Heru? Fungsi dari hidung. Fungsi dari hidung adalah untuk Heru, fungsi dari hidung kamu untuk apa? Iya, mencium aroma-aroma yang akan masuk ke dalam Hidung. Iya, betul. Nah, bagian-bagian hidung itu ada apa aja? Selain lubang hidung, ada apa aja? Lendir, terus rambut hidung, tulang hidung, terus? Iya, benar. Di sini ada apa? Dalam sini? Sabut. Di sini ada saraf. Nah, jadi fungsinya rambut hidung yang dikatakan Heru tadi, fungsinya itu untuk apa? Menyaring apa?
Bau. Menyaring kotoran yang akan masuk ke dalam hidung ya. Di bagian sini, di dalam sini itu terdapat saraf pembau. Nah, jadi ketika kita merasakan bau sesuatu atau misalkan nih, bau rendang nih gitu. Bau rendang nih, kenapa kok kita bisa merasakan bau rendang? Itu sebenarnya bukan karena di sini ada rendang, tetapi gas-gas yang bersama udara itu kita diterima oleh saraf hidung, dideteksi oleh saraf hidung, kemudian diteruskan ke otak, sehingga otak itu akan mendeteksi, oh ini nih yang rasanya bau rendang ini seperti ini, gitu ya nak. Selanjutnya ibu akan menguji hidung kalian atau sistem indera pada kalian ya. Menguji sensitivitas. Kita bagi kelompok menjadi 3 ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu ingin menguji sensitivitas indera pendengaran pada kalian ya. Kalian tulis ketika kalian mendengarkan kira-kira yang di dalam sini itu apa? Kalian tulis ya. Nah, dengan menguji sensitivitas pada kulit. Nah, kalian seberapa kasarnya ini? Kira-kira kasar enggak ya? Kalian tulis, jangan dibagi tahu dengan temannya. Kemudian pada kelompok 2 ibu ingin mengetahui mengenai sistem penglihatan. Kalian lihat warna apa saja yang kalian lihat di sini, kalian catat. Kemudian indera pembau. Jadi kalian akan merasakan baunya. Ini sepertinya bau apa? Kalian catat ya nak. Kepada kelompok 3, ibu ingin menguji sensitivitas pada indera pengecap. Ini tahu apa? Ini? Nah, ibu ingin mengetahui lidah kalian ketika merasakan ini nantinya akan merasakan apa? Kalian catat di sini. Teman kalian semua melakukan ya nak. Nanti ini dibuka. Ya, sudah mencoba semua? Sudah. Kelompok 1, ibu ingin menanyakan apa yang ada di dalam situ. Beras. Ya, kemudian apa aja? Beras, batu, lalu satu lagi? Pasir. Iya, betul. Kemudian pada kelompok 2, ibu ingin menanyakan, oh indera penciuman ya. Ini di sini terdapat apa aja nak? Bawang merah, bawang putih, sama kunyit. Ya, betul. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kunyit. Kemudian pada kelompok 3 ini indera pengecap ya. Ini ada gula, ada garam. Ya, coba ibu tanya Ine. Ine tadi merasakan apa? Mencoba merasakan apa? Asin Asin, sama manis. manis. Asin ketika mencoba apa? Garam. Garam. Kalau manis? Gula. Iya, benar. Berarti itu artinya indera kalian masih normal ya. Ketika kalian merasakan asinnya garam, kemudian kalian merasakan manisnya gula, artinya indera kalian itu tidak mengalami kelainan, ya nak. Nah, di sini ibu akan membagikan tugas diskusi. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Coba perhatikan ya. Coba perhatikan untuk kelompok 1. Perhatikan ya nak. Di sini langsung ke tabel. Di sini terdapat gambar apa? Mata. Terus? Lalu? Kemudian? Iya betul. Ini yang kita
beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, jelaskan struktur mengenai alat indera. Struktur, misalkan nih, struktur mata itu mata seperti apa, kemudian fungsinya untuk apa, ya nak? Nanti ditulis. Kemudian nomor 2, itu sebutkan bagian-bagian sistem indera. Misalkan nih, bagian sistem indera penglihatan, mata ya nak. Nah, bagian-bagian dari sistem indera penglihatan mata ini ada apa aja? Kalian tulis di sebelahnya bagian-bagian mata nih. Seperti yang tadi dijelaskan, ada iris, ada pupil ya. Kalian tulis. Kemudian nomor 3, jelaskan fungsi masing-masing bagian pada alat indera. Fungsi dari, misalkan nih, fungsi dari pupil itu untuk apa? Fungsi dari iris itu untuk apa? Jelas? Nah, kalian di belakangnya itu ada pembahasan. Di situ kalian bahas mengenai indera-indera yang ada di sebelah sini. Kalian bahas di sini ada indera, misalkan nih, di sini ada indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecap, indera peraba. Kalian jelaskan di sini bahwa pada pengamatan kelompok kami terdapat beberapa indera pada manusia, yaitu pengecapan, indera peraba, gitu ya nak ya. Terus pada bagian mata itu terdapat apa, bagian telinga itu bagiannya apa. Nah, nanti di sini kalian simpulkan hasil diskusi kalian, ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kelompok kalian akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya? Jelas? Paham? Ya, silakan dikerjakan. Kalau tidak paham nanti ditanyakan ya, nak. Makanan. Ya, betul. Dicatat ya, ditulis. Jaringan ikat mana? Serap ya, betul. Aduh. Halo. Sudah selesai diskusinya, nak? Sudah. Sekarang kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Heru Prasetyo. Nama saya Firman. Ya, silakan membacakan hasil diskusinya, nak. Kelompok lain diam ya, Bagian nomor nak. 1 ada bagian mata, yaitu kornea, aquarius, humor, lensa, kristalin, iris, pupil, otot mata. Fungsi dari mata adalah melihat. Telinga, fungsi dari telinga mendengar. Struktur dari telinga adalah saluran timpani, sel-sel rambut. Fungsi dari hidung menghirup udara segar. Struktur hidung, tulang hidung. Terus selain Rambut, itu saraf pembau. Ya. rambut, saraf. Bagian indera pengecap celah ujung, celah lidah, ujung lidah. Fungsi mengecap rasa. Berbagai macam rasa seperti apa aja? Manis, Terus pahit, terus apa lagi selain pahit? asin. Iya, betul. Selanjutnya ada indera apa? Peraba. Indera peraba itu berupa kulit. Bagian-bagian indera peraba itu ada apa aja? Bulu darah, jaringan lemak, kelenjar, kering. Keringat, kelenjar keringat ya, nak.
apa? Merasakan panas dingin tubuh. Ya, betul. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan maju ke depan. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada mata terdapat bagian otot, kornea, iris. Pada bagian indera pendengaran, bagian-bagian rumah siput, vestibul, saluran setengah lingkaran. Kemudian selanjutnya indera penciuman. Terdapat bagiannya pada Bagian tulang hidung, lendir, saraf. ya, sudah selesai. Silakan kelompok 3 untuk kembali ke tempat. Kemudian kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Dina Alfiana. Perkenalkan, nama saya Karen Aurelvia. Pada berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Panca indera manusia yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecap, dan indera peraba. Bagian-bagian dari indera penglihatan: kornea, iris, pupil. Bagian-bagian dari indera pendengaran: daun telinga, saluran telinga luar, rumah siput. Bagian-bagian dari indera penciuman: tulang hidung, serabut saraf ke otak, lendir. Bagian-bagian dari pengecap: celah lidah, ubul lidah, ujung lidah. Bagian-bagian dari peraba: pori-pori, epidermis, dermis, jaringan ikat bawah. Sudah? Silakan kembali ke tempat duduknya. Kalian tahu ini apa? Mata. Betul. Jadi ini merupakan indera penglihatan. Nah, di sini ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di sini Ibu akan membagikan sebuah bagan. Kalian akan menebak bagian nomor 1, nomor 2 sampai nomor 10. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan nih. Misalkan bagian nomor 5, ini bagian apa? Kelompok siapa yang duluan menjawab akan Ibu berikan poin 1. Ya. Kemudian jika kelompok 1, misalkan kelompok 1 menjawab namun salah, maka bisa dilempar ke kelompok yang lain. Paham? Ya. Pada bagian nomor 1 ini apa? Ada yang tahu? Iya, kelompok 1? Otot. Betul. Jadi ini merupakan otot mata. Kelompok 1 kita beri poin 1. Kemudian pada nomor 9, Pupil. ya, kelompok 2 betul. Pada nomor 9 pupil. Langsung jawab aja. Kelompok 2 kita beri poin 1. Duluan kelompok 3 belum dapat poin. Pada bagian nomor 10 tunjuk tangan. Kelompok 2 kornea. Ya, betul. Kornea. Duluan ya, Nak. Kelompok 2 kita beri poin 1. Kemudian pada bagian nomor 5, ya, kelompok 3. Saraf optik. Ya, betul. Saraf optik. Kita beri poin 1. Kemudian pada nomor 6, ya, kelompok 3. Bintik buta. Ya, betul. Bintik buta. Kemudian pada nomor 7, ya, kelompok 1. Pterosaurus humor. Apa? Pterosaurus
kelompok 3? Kelompok 3? Ya, betul sekali, retina. Kelompok 3 dapat 1 poin. Kemudian pada bagian nomor 8, ya kelompok 1. Lensa. Ya, betul. Lensa. Lebih cepat lebih baik ya. Nanti di akhir akan ada hadiah untuk kalian. Terus nomor 2, ya kelompok 2. Iya, betul. Sklera. Kemudian tinggal 1 ya. Penentuan nih. Jangan angkat tangan dulu sebelum Ibu sebutkan soal. Pada bagian nomor 3. Belum. Semua bareng. Ulangin. Lebih cepat. Angkat tangannya, bukan mulutnya, ya. Pada bagian nomor 3. Aduh, bingung nih. Pada bagian nomor 3. Ibu bingung deh. Ulangin ya. Sekarang gimana ya biar cepet. Mengacungkan tangan, kemudian sambil menjawab. Ya. Pada bagian nomor 3. Ya, kelompok sini. Jadi pemenangnya adalah kelompok 2. Juara 1. Kemudian penentuan untuk juara 2 dan 3 karena sama poinnya, maka Ibu akan memberi pertanyaan. Siapa yang cepat itu akan menjadi pemenang kelompok kedua. Ibu akan memberi pertanyaan. Sebutkan fungsi dari retina. Ya? Fungsi dari retina apa nak? Ini saya. Ini pemenang kedua itu kelompok 3. Pemenang ketiga kelompok 1. Silakan ambil hadiahnya. Perwakilan kelompok maju ke depan 1. Kelompok 1. Sini nak, sini. Pemenang juara 1, juara 2, dan juara 3. Lu sini maju ke depan. Jangan lendot-lendot ya nak. Begini. Ya. Ini juara 1. Terima hadiahnya. Juara 2, juara 3. Silakan duduk kembali. Kesimpulan dari pembelajaran ya. Jadi nak, pembelajaran hari ini kita itu sudah belajar mengenai sistem indera pada manusia. Indera tersebut berupa 1. Indra penglihatan, indra pendengaran, penciuman, pengecapan, meraba. Ya betul. Jadi kita sudah belajar mengenai 5 panca indera, yaitu indera pengecapan, indera penglihatan, pendengaran, kemudian ada indera Ya, jadi kita sudah belajar mengenai 5 panca indera pada manusia. Yang pertama itu ada indera penglihatan, kemudian indera pendengaran, lalu indera penciuman, kemudian pengecap dan ya, indera penglihatan itu berupa indera pendengaran berupa indera pengecapan berupa indera penciuman ya, kemudian indera peraba kulit. Ya, betul. Jadi kita sudah mempelajari mengenai 5 panca indera. Kemudian kita sudah belajar mengenai bagian-bagian dari mata. Kita sudah
belajar mengenai bagian-bagian telinga, bagian dari kulit, fungsi dari kelima panca indera kita. Nah, kita simpulkan bahwa kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 panca indera yang luar biasa fungsinya ya. Kita dapat melihat, itu kita memiliki panca indera penglihatan berupa mata. Kita dapat melihat gunung-gunung, melihat indahnya dunia sampai hari ini. Itu kita harusnya bersyukur karena apa? Karena Allah sudah memberikan indera penglihatan yang luar biasa. Ingat ya nak, di luar sana masih banyak orang yang indera penglihatannya kurang, kemudian kelainan pada indera penglihatan. Nah, kita harus menggunakan indera penglihatan mata kita ini untuk hal-hal yang lebih baik, untuk melihat hal-hal yang baik ya. Kemudian pada indera pendengaran juga kita harus bersyukur. Bukti syukur kita kepada Allah itu apa gitu. Indera pendengaran itu kita memiliki telinga gitu. Di luar sana masih banyak orang yang kurang beruntung karena pendengarannya kurang. Kita yang diberi indera pendengaran yang luar biasa, yang berguna, yang berfungsi untuk mendengarkan hal-hal yang baik, kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Jangan digunakan untuk mendengarkan berita-berita yang tidak benar ya nak. Kemudian pada indera pengecapan itu berupa lidah. Jadi kita harus mensyukuri, yaitu dengan kita memakan makanan yang halal, bukan hasil maling ya. Kemudian ada indera peraba. Indera peraba itu berupa kulit. Jadi kita harus menjaga kulit kita supaya tidak rusak. Di mana kulit kita tidak mengalami kelainan, kita harus benar-benar menjaga kulit kita. Karena waktunya sudah habis, kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian ketua kelas silakan pimpin doa. Masya